Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, jangan lupa nonton video-video baru aku setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh ya, aku sekalian ya mau jawab pertanyaan kalian. Jadi beberapa dari kalian ada yang DM aku di Instagram, terus tanya, "Kak, perawatan rambutnya apa sih? Kok kayaknya di kamera tuh rambutnya bagus gitu." Aku sebenarnya nggak pakai perawatan apa-apa teman-teman. Aku cuma pakai yang simple dan alami aja. Malah aku yakin banget ya banyak juga dari kalian yang pakai produk ini. Nih, aku pakai produknya Natur yang varian ginseng. Ini hair tonicnya, ini shampoo-nya. Dan selain ini aku juga pakai conditionernya. Sebenarnya dia juga punya hair masknya sih, cuma aku belum coba pakai sih, baru 3 itu aja, shampoo, conditioner, dan hair tonic. Jadi aku tuh sering banget kan ngeringin rambut pakai hair dryer ya teman-teman. Dan itu pastinya bikin rambut aku rontok, bikin rambut aku kering banget sumpah. Terus pupuku tuh rekomendasiin Natur ini, katanya dia udah pernah pakai dan hasil oke. Udah aku coba searching juga kan di Google, aku lihat review-reviewnya di toko-toko online gitu, dan ternyata banyak juga orang yang udah pakai dan hasilnya tuh memuaskan. Tergiur dong ya, aku coba aja dan alhamdulillah ternyata cocok banget gitu di aku. Varian ginseng ini bener-bener bikin rambut aku kuat dari akarnya loh teman-teman. Rambut rontok aku beneran berkurang, kulit kepala aku juga jadi sehat, bersih, dan favorit aku adalah conditionernya. Ya ampun, itu conditionernya ya bener-bener ngelembutin rambut, terus bikin rambut gampang diatur, tapi nggak bikin kelihatan lepek gitu loh. Kan ada juga ya yang bikin kelihatan lepek, tapi ini enggak, justru rambut aku kelihatan lebih bervolume, lebih tebel. Belinya di mana kak? Aduh, kayaknya aku nggak usah susah-susah jelasin ya, karena di mananya juga ada sih Natur. Biasanya aku beli online kalau lagi malas keluar, di toko-toko online. Dia punya official store-nya, ada di Tokped, ada di Shopee, atau kalau aku lagi keluar sekalian belanja bulanan, biasa aku beli di supermarket juga ada sih. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian ya teman-teman. Selamat mencoba, mudah-mudahan untuk kalian yang punya rambut rontok dan kering seperti aku juga bisa teratasi dengan pakai Natur itu, oke? Oke, kita lanjut ke kasusnya ya teman-teman. Pasti banyak nih dari kalian yang pernah ngalamin yang namanya cinta segitiga. Dan kasus kali ini juga masih ada hubungannya dengan hal itu. Tapi cinta segitiganya tuh bener-bener nggak biasa. Ini cinta segitiga antara ibu, anak, dan satu pria. Mereka nggak sadar ya, ternyata semua hal yang mereka lakukan itu harus mengorbankan seorang gadis kecil yang masih polos dan nggak berdosa. Saat gadis kecil ini menghilang, mereka nggak tahu kalau ternyata pelakunya ada di tengah-tengah mereka. Kira-kira apa yang terjadi sama gadis kecil ini ya? Siapa juga yang tega melakukan hal jahat sama dia? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus ini terjadi di New Edington, London pada tahun 2012. Jadi musim panas tahun itu, tepatnya tanggal 3 Agustus 2012, seorang gadis kecil berumur 12 tahun menghilang dari rumah neneknya. Gadis kecil ini bernama Tia Sharp. Sebelum lanjut ceritanya, aku mau bahas tentang backgroundnya Tia Sharp ini dulu ya teman-teman. Jadi Tia ini lahir pada tanggal 30 Januari tahun 2000 di Croydon, London. Tia anak yang ceria, percaya diri, dia juga sangat pemberani, dia selalu bisa bersosialisasi dengan orang lain, gak pernah punya kesulitan untuk mendapatkan teman dimanapun dia berada, selalu punya candaan yang bisa bikin orang lain tertawa. Pokoknya dia tuh anak kecil yang bener-bener bisa bikin suasana riang, happy gitu ya. Di sekolah juga nilai-nilainya bagus banget, tapi sayang absensinya alias kehadiran dia di sekolah tuh gak begitu baik. Ibunya bernama Natalie, dia masih muda banget pas ngelahirin Tia, dan Tia ini deket banget sama ibunya, juga sama neneknya yang bernama Christine. Mereka bertiga tuh selalu melakukan apa-apa bareng-bareng, pokoknya deket banget lah, udah kayak sahabat. Pada 2008 ada penyelidikan yang dilakukan oleh pihak layanan sosial ke ibunya Tia. Jadi ada indikasi, ada kecurigaan kalau Tia itu ditelantarkan sama ibunya, nggak diurusin seperti seharusnya, karena Natalie sang ibu itu sempat ditemuin sedang menghisap ganja di dalam rumah sama seorang pria yang katanya sih pacarnya. Dan kabarnya Tia jarang masuk sekolah juga karena memang ibunya nggak terlalu ngurusin dia gitu loh. Nah, saat Tia berumur 2 tahun, ibunya menjalin hubungan dengan seorang pria yang lebih tua, namanya Stuart Hazel. Natalie kenalin Hazel ke ibunya, sering dibawa ke rumah juga untuk makan bareng segala macam. Tapi hubungan mereka ini nggak bertahan lama, cuma bertahan selama 2 minggu, habis itu mereka putus. Setelah putus, Hazel ini malah menjalin hubungan sama ibunya Natalie. Jadi sebelumnya dia kan pacaran sama ibunya Tia nih. Nah, habis putus sama ibunya Tia, dia pacaran sama neneknya Tia.
Kan gila banget ya. Mengejutkannya lagi, walaupun Hazel umurnya 10 tahun lebih muda dari Christine, tapi hubungan mereka tuh bisa bertahan lama, sampai bertahun-tahun teman-teman. Sampai nanti Tia menghilang pun mereka tuh masih pacaran. Semakin lama kan hubungan mereka semakin dekat tuh. Akhirnya Hazel pindahlah ke rumah Christine dan mereka tinggal bareng di sana. Dan Tia pun deket banget sama Stuart Hazel ini. Dia sudah menganggap Hazel sebagai kakeknya sendiri. Tia tuh sering banget main ke rumah neneknya, dan di sana pastinya dia ketemu sama Hazel ini kan. Bahkan suatu hari ada cerita kayak gini teman-teman. Jadi Tia nih ulang tahun. Terus kata ibu dan neneknya, Tia yuk kita rayain kecil-kecilan aja. Beli kue kecil, pasang lilin, nanti kita tiup lilin bareng-bareng, kita rayain bertiga aja. Dan oke, kata Tia gitu. Tapi ibu dan nenek itu merasa, aduh kasihan ya kalau cuma bertiga. Udah deh gini deh Tia, kamu, ibu sama nenek kasih kesempatan untuk cari satu lagi temen kamu dan bisa ngerayain bareng kita. Jadi kita bisa berempat nih ngerayain. Terus Tia tuh nggak pilih teman sekolahnya, dia nggak pilih teman di rumahnya. Tapi siapa yang dia pilih teman-teman? Dia pilih Stuart Hazel yang bisa datang ke pesta ulang tahunnya itu. Dari situ kalian udah bisa bayangin ya betapa deketnya Tia sama Hazel, betapa Tia tuh sayang banget sama Hazel. Dia nyaman, dia ngerasa Hazel tuh udah kakeknya sendiri. Ditambah lagi Tia itu kan punya 2 adik lelaki ya teman-teman, dan rumahnya Tia itu nggak besar, nggak ada kamar yang cukup untuk semua anak di sana. Jadi setelah kedua adik lelakinya itu lahir, rumah tuh jadi agak sumpek. Dan pastinya juga Tia jadi nggak dapet perhatian lebih dari ibunya, karena ibunya kan udah sibuk kerja, sibuk ngurus adik-adiknya, segala macam yang ada di rumah itu seperti mainan atau lainnya. Tia juga harus selalu berbagi dengan adik-adiknya. Sebenarnya Tia tuh anak yang baik, dia nggak masalah, dia sayang sama adik-adiknya. Tapi seperti kebanyakan orang juga ya teman-teman, pastinya kan adalah saat-saatnya dia butuh privacy, dia butuh ruang pribadi. Tapi Tia nggak dapet itu di sana. Akhirnya Tia jadi sering main lah ke rumah neneknya. Di sana dia punya kamar sendiri, dia dapat perhatian dari neneknya dan kakek tirinya tuh si Stuart Hazel. Dia merasa lebih nyaman, dia merasa lebih menjadi orang yang lebih penting lah gitu. Masalahnya nenek Tia itu kan kerja, dan biasanya dia itu dapat shift malam, jadi pagi baru pulang. Nah kalau Tia main ke sana, ya akhirnya dia nginep di sana cuma barengan sama Stuart Hazel aja, kakek tirinya di rumah. Dan Tia sama sekali nggak keberatan dengan itu, karena memang dia ngerasa nyaman dekat dengan kakek tirinya itu. Terus pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012, Tia mau nginep lagi nih di rumah neneknya seperti biasa, dan rencananya dia mau nginep di sana beberapa hari. Tapi neneknya bilang, Tia nggak apa-apa sih kamu nginep, tapi nenek nggak bakalan sering ada di rumah karena nenek harus kerja. Dan Tia bilang, iya nggak masalah nek, kan ada kakek Hazel. Ya Tia sama kakek Hazel aja di rumah gitu loh. Akhirnya Tia minta izin lah ke sang ibu, dan ibunya ngizinin. Pagi itu sang ibu langsung nganterin Tia ke stasiun terdekat dengan rumah neneknya. Dari stasiun itu Tia naik kereta sampai ke rumah neneknya. Saat itu Tia baru berumur 12 tahun, jadi berani banget kan dia naik kereta sendirian ke rumah neneknya ya. Walaupun jaraknya itu memang sudah dekat. Nah setelah sampai di rumah neneknya, seperti yang sudah diduga, neneknya nggak ada di rumah karena kerja. Ada kakek Hazel doang nih. Akhirnya Tia dan kakek Hazel pergi ke supermarket untuk beli cemilan, beli makanan, untuk persediaan mereka di rumah selama Tia nginep beberapa hari di sana. Terus pas sore hari, ibunya nelfon ke kakek Hazel, terus tanya, gimana Tia kabarnya, baik-baik aja, lagi ngapain dia gitu, ngecek lah ya anaknya gimana. Dan saat ditelepon itu, ibunya Tia bisa ngedengar suaranya Tia ketawa-tawa di background suara teleponnya itu. Terus kakek Hazel bilang, iya dia baik-baik aja kok, dia lagi main PlayStation tuh sekarang, tadi ngeteh bareng aku. Udah tenang aja, dia baik-baik aja kok. Ya udah, ibunya tenang lah. Besok paginya Hazel telepon ke Natalie dan kabarin kalau Tia tuh udah pergi. Natalie, Tia udah pergi ya, tadi pagi-pagi habis sarapan dia langsung pergi, katanya mau ketemu sama temennya di Croydon, sekalian mau beli sepatu. Tapi sampai sore Tia nggak pulang-pulang juga teman-teman, entah ke rumah neneknya ataupun ke rumah ibunya. Mereka udah telepon-teleponan, terus loh Tia nggak ada di sana, nggak ada, di sana juga nggak ada. Akhirnya mereka panik dong, khawatir. Udah tuh Natalie, sang ibu, neneknya Christine dan Hazel itu mereka bertiga naik mobil muter-muter berusaha cari Tia. Mereka mikir, aduh Tia kasihkan main kali ini, karena kan saat itu musim panas ya teman-teman. Jadi mereka pikir, oh Tia lagi keenakan main di luar nih, jangan-jangan lupa pulang jadinya. Mereka cari terus, tapi sampai malam tetap nggak ketemu. Teman-temannya Tia juga nggak tahu dia di mana, nggak ada yang tahu Tia ada di mana. Akhirnya mereka memutuskan
memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Mereka ceritain semua kronologi kejadiannya dan polisi langsung menginterview Hazel karena dia adalah orang terakhir yang bersama Tia sebelum dia menghilang kan. Nah, menurut pengakuan Hazel, di pagi hari tanggal 3 Agustus itu dia buat sarapan untuk Tia. Mereka sarapan bareng. Setelah itu Tia langsung pergi ke Croydon untuk bertemu dengan temannya sekaligus beli sepatu katanya kan. Polisi langsung ngelakuin pemeriksaan di rumah nenek Tia karena itu adalah tempat terakhir Tia terlihat ya teman-teman. Tapi mereka nggak menemukan banyak petunjuk di sana. Kalau ada seorang anak yang menghilang, biasanya polisi tuh punya beberapa teori ya teman-teman. Di antaranya kabur dari rumah karena kemauan sendiri, bisa jadi diculik atau juga disakiti sama orang-orang terdekatnya. Nah, kalau kemungkinan yang pertama yaitu Tia kabur dari rumah karena kemauannya sendiri, itu kayak nggak mungkin banget karena Tia sama sekali nggak pernah kabur dari rumah sebelumnya. Dia juga nggak punya masalah dengan keluarganya. Hubungan dia dengan ibunya, dengan neneknya, dengan kakeknya, semua itu baik-baik aja. Jadi polisi mulai menyelidiki kemungkinan selanjutnya yaitu Tia disakiti oleh orang-orang terdekatnya. Nah, polisi langsung deh ngelakuin penyelidikan yang sangat teliti ke orang-orang terdekatnya Tia. Dan saat itu polisi sebenarnya sudah curiga dengan Stuart Hazel, teman-teman. Yang pertama, Hazel adalah orang terakhir yang bersama Tia sebelum dia menghilang. Yang kedua, ternyata setelah melakukan penyelidikan, polisi tuh tahu kalau Hazel itu bukan kakek kandungnya Tia kan. Dia tuh kakek tiri. Dan dia juga pernah menjalin hubungan asmara dengan ibunya Tia sebelum menjalin asmara dengan nenek Tia. Jadi menurut polisi ini hal yang lumayan aneh dan patut untuk diselidiki. Mereka langsung selidikin Hazel lebih jauh lagi dan ternyata benar aja teman-teman, banyak banget hal-hal mengejutkan yang polisi temukan. Jadi Stuart Hazel tuh lahir pada tanggal 26 Mei 1975 di Kingston upon Thames, Inggris. Dari kecil Stuart Hazel tuh sudah mengenal kehidupan yang memang gak normal ya teman-teman. Ayahnya tuh sering banget keluar masuk penjara. Kalau ayahnya lagi di penjara, Stuart Hazel bakal ditaruh di panti asuhan dan dia tuh sering banget bolak-balik gonta-ganti panti asuhan. Jadi memang masa kecilnya kurang bahagia, dia gak mendapatkan cinta dan perhatian seperti anak-anak lainnya, seperti seorang anak kecil yang harusnya dapat perhatian yang lebih dari ayahnya, dari ibunya. Tapi ayahnya justru kriminal gitu ya, yang sering keluar masuk penjara. Dia sering tinggal di panti asuhan. Pas umur 13 tahun, Hazel ini udah mulai ngerokok, udah mulai minum minuman keras, dan umur 14 tahun pertama kalinya dia ditangkap sama polisi. Dan semua hal ini berlanjut sampai dia dewasa ya. Dari 2001 sampai 2010, Stuart Hazel itu berkali-kali masuk penjara, dari mulai karena berantem, nyakitin orang karena rasis, sampai jual beli narkoba. Jadi memang saat si Hazel ini pacaran sama ibunya Tia, kemudian neneknya Tia, dia itu ya sering keluar masuk penjara. Herannya, kok nenek dan ibunya Tia tuh bisa ngebiarin aja Tia deket-deket dengan pria seperti itu ya teman-teman. Ya walaupun memang semua orang tuh bisa berubah, tapi kan harusnya lebih hati-hati ya. Dan karena riwayatnya dia yang suka keluar masuk penjara ini, pastinya Stuart Hazel juga jadi susah dapat pekerjaan tetap yang baik. Palingan dia cuma kerja magang aja gitu teman-teman. Tim investigasi mulai melakukan pemeriksaan sekali lagi ke rumah neneknya Tia, tapi saat itu juga mereka tidak menemukan apapun yang bisa berguna dalam investigasi. Terus ada satu kesaksian tambahan lagi nih teman-teman. Jadi tetangga samping rumah nenek Tia itu bilang ke polisi kalau dia benar melihat Tia pagi hari di tanggal 3 Agustus keluar dari rumah ke arah Croydon. Langsung kaget kan polisi, wah ternyata ada saksi yang ngeliat Tia keluar rumah juga dong pagi itu. Oke deh, kita udah jangan berfokus di dalam rumah lagi lah kalau kayak gitu. Kita harus cari Tia di luar rumah deh berarti. Tim investigasi langsung deh selidikin CCTV yang ada di jalanan yang harusnya dilaluin sama Tia ya. Kalau emang dia bener mau ke shopping center untuk beli sepatu, kalau bener dia mau ke Croydon. Tapi anehnya dari hampir 1000 rekaman CCTV yang polisi periksa, nggak ada satupun Tia di sana. Padahal tuh mereka sudah periksa ya di jalur yang harusnya Tia lewati. Kan banyak CCTV-nya tuh di jalanannya, itu diperiksa semua rekamannya. Di shopping center yang harusnya Tia katanya mau beli sepatu, di shopping center itu juga nggak ada sama sekali Tia kelihatan. Terus di stasiun, di berbagai macam tempat, di pom bensin, itu nggak ada sama sekali Tia kelihatan. Terakhir Tia terlihat di CCTV ya saat dia dan Hazel itu pergi ke
supermarket untuk beli makanan, beli cemilan di tanggal 2 Agustus itu teman-teman. Setelah itu Tia udah gak pernah terlihat di rekaman CCTV manapun. Tim investigasi mutusin untuk cari sekali lagi di dalam rumah nenek Tia. Mereka lakuin pemeriksaan lagi dan kali ini mereka bawa anjing pelacak. Jadi anjing ini bisa mencium aroma kalau ada bau-bau darah atau jasad manusia. Tapi lagi-lagi mereka nggak menemukan apapun. Dan jangan salah ya teman-teman, bukan cuma tim investigasi aja yang curiga sama Hazel, tapi warga sekitar, orang-orang juga banyak yang curiga sama Hazel. Mereka tuh merasa kalau Hazel ada hubungannya dengan hilangnya Tia. Dan semua ini membuat Hazel katanya merasa nama baiknya tuh sudah dicemarkan, sudah tercemar. Dia nggak mungkin menyakiti cucunya sendiri. Akhirnya apa yang dia lakukan teman-teman? Dia memutuskan untuk tampil di TV. Dia melakukan interview dengan salah satu TV berita dan dia sekaligus mau mengkonfirmasi kalau dia bukanlah pelakunya gitu. Dia nggak tahu apa-apa tentang hilangnya Tia. Walaupun banyak orang-orang yang curiga kalau ibu, nenek, dan pamannya Tia itu mereka semua percaya banget 100% sama Stuart Hazel. Mereka sama sekali nggak mikir kalau Hazel tuh bisa melakukan sesuatu untuk menyakiti Tia. Bahkan paman Tia menemani Hazel saat tampil di TV itu dan memberikan konfirmasi. Di interview yang ditampilkan di TV itu, Hazel bilang, aku sama sekali nggak ada hubungannya sama hilangnya Tia. Aku nggak mungkin melakukan apapun yang bisa menyakiti cucuku sendiri. Tia itu sudah kuanggap sebagai cucu kandungku sendiri, kata Hazel gitu. Ya kebanyakan sih dia bicara tentang itu ya teman-teman. Dia ngomong, bener kok waktu pagi itu aku gini sama Tia, aku gitu sama Tia, dia begini, akhirnya dia pergi segala macem lah. Pokoknya kayak menceritakan kembali kronologi kejadiannya pada hari Tia menghilang. Habis itu Hazel juga memohon seperti ini, ayo Tia, dimanapun kamu berada, ayo pulang, semuanya sayang sama kamu, gak ada yang marah sama kamu gak ada dalam masalah, kamu pulang aja, kita semua tuh pengennya penting kamu baik-baik aja, katanya. Setelah acara ini, tim investigasi meminta bantuan pada ahli yang bisa membaca bahasa tubuh seseorang. Ya pokoknya pengen tahu aja, kira-kira Stuart Hazel ini ada yang mencurigakan gak sih dari dia, omongan dia tuh benar atau bohong atau gimana. Dan ahli itu emang bilang, katanya bahasa tubuhnya Stuart Hazel tuh memang agak aneh dan lumayan mencurigakan. Gak mencerminkan bahasa tubuh seseorang yang sedang mengkhawatirkan anggota keluarganya yang menghilang. Tapi Stuart Hazel itu lebih peduli dengan meyakinkan orang lain supaya percaya sama ceritanya. Terus saat dikasih pertanyaan, Hazel tuh bakal menjawab dengan detail-detail yang gak ada hubungannya sama pertanyaannya sebenarnya. Dia juga kelihatan gugup banget dan dia sering banget menggeleng-gelengkan kepalanya, mengangkat bahunya, padahal dia lagi ngomong hal yang harusnya itu adalah suatu kebenaran gitu loh. Padahal gerakan geleng-geleng atau angkat bahu itu harusnya dilakukan saat seseorang membicarakan sesuatu yang dia nggak tahu pasti bener atau enggak, atau kalau geleng itu kan kayak bukan gitu ya. Pokoknya mencurigakan banget deh. Langsung tuh tim investigasi menyediakan surat izin penggeledahan lagi. Mereka mau berusaha mencari, memeriksa lagi di rumah nenek Tia. Tapi sebelum mereka melakukan hal itu, sebelum mereka datang ke rumah nenek Tia, ternyata nenek Tia yang bernama Christine tadi udah telepon polisi duluan teman-teman. Dia nelfon polisi terus bilang, Pak, kenapa ya di rumahku nih ada bau busuk yang luar biasa. Aku udah coba cari-cari dari dapur, dari halaman belakang, dari depan, semuanya aku udah coba cari, tapi aku nggak bisa nemuin sumber baunya tuh dari mana. Aku takut ini ada hubungannya sama Tia, katanya. Akhirnya tim investigasi beserta tim forensik langsung cepet-cepet datang ke sana, dan saat mereka masuk, mereka cium sendiri baunya. Ya udah, mereka tuh tahu ya dari pengalaman mereka tuh kenal banget sama bau busuk itu teman-teman. Itu adalah bau busuk jasad manusia. Setelah beberapa lama cari sumber baunya, ternyata tim investigasi yakin kalau baunya itu berasal dari loteng. Mereka langsung buka pintu lotengnya dan bener aja di dalam sana ada jasad Tia. Jasad Tia itu sudah dibungkus pakai spray hitam, pakai plastik sampah hitam dengan sangat-sangat ketat untuk mencegah baunya itu menyebar kemana-mana. Keadaan jasadnya juga sudah luar biasa membusuk, sampai tim autopsi aja itu kesusahan untuk menentukan apa penyebab kematian Tia. Kalau dilihat doang juga itu nggak bakalan tahu kalau itu adalah Tia, karena kondisi jasadnya itu udah bener-bener hancur parah teman-teman. Tim autopsi melakukan pencocokan gigi antara jasad itu dan catatan gigi Tia, dan ternyata mereka cocok, bisa dipastikan kalau itu adalah jasad Tia. Dari pembusukan yang terjadi juga bisa dipastikan kalau jasad Tia sudah berada di loteng itu selama 1 minggu. Jadi selama ini saat ibunya cari, saat neneknya cari kemana-mana keberadaan Tia,
dia tuh ternyata cuma ada beberapa meter aja dari sang ibu, dari sang nenek. Nah, saat tim investigasi dan tim forensik sampai di rumah Christine, saat itu Hazel udah nggak ada di rumah ya teman-teman. Jadi pagi-pagi banget, si Hazel ini minta izin sama Christine, katanya dia mau keluar untuk beli sesuatu di toko. Tapi ternyata berjam-jam dia nggak pulang-pulang, dan saat itu orang-orang udah pada sadar nih, loh si Hazel mana gitu kan. Akhirnya ya udah, dia langsung jadi tersangka nomor 1 kepolisian saat itu. Mereka langsung pasang pemberitahuan di mana-mana kalau Stuart Hazel tuh lagi dicari, dan saat itu orang-orang emang udah banyak yang kenal sama mukanya Hazel. Karena pertama, pemberitaan hilangnya Tia itu kan memang sudah booming banget ya di sana. Apalagi Hazel tuh pernah tampil di TV juga untuk konfirmasi tentang itu. Nggak butuh waktu lama sampai akhirnya ada seorang warga yang telepon polisi dan melapor kalau dia melihat Stuart Hazel ada di tengah kota London sedang berusaha beli vodka di minimarket. Dan saat itu pun keadaannya sudah mabuk berat, tapi dia masih berusaha untuk beli minuman keras lagi. Dia juga bilang ke orang-orang di sana, kalian harus bantu aku untuk cari cucuku yang hilang, katanya. Polisi langsung samperin ke sana, tapi ternyata Stuart Hazel tuh sudah pergi dari supermarket itu. Akhirnya polisi berhasil menemukan dia di taman yang gak jauh dari supermarket itu. Hazel sudah tergeletak di semak-semak sambil masih berusaha minum vodka yang dia beli tadi. Langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saat itu Christine juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena mereka itu curiga Christine bekerja sama dengan Hazel untuk melakukan semua ini ke Tia. Tapi setelah beberapa hari Christine akhirnya dibebaskan karena polisi katanya nggak punya cukup bukti untuk mendakwa dia. Di rumah itu selain barang-barang pribadi Tia yang ditemukan polisi juga menemukan satu memory card yang ditempel di atas frame pintu gitu ya teman-teman. Jadi udah jelas-jelas ada seseorang yang mencoba menyembunyikan memory card itu. Pas dicek memory cardnya itu kosong, nggak ada isinya sama sekali, udah dihapus semua. Tapi tim forensik berhasil mengembalikan semua data-data yang ada di memory card itu, dan ternyata isinya itu benar-benar mengerikan. Di sana ada ratusan foto-foto anak perempuan termasuk Tia, ada foto dan videonya Hazel juga. Bahkan ada satu video saat Tia lagi pakai lotion ke tangan dan kakinya, ke pahanya, dan dari video itu kelihatan banget ya kalau Tia tuh sama sekali nggak tahu kalau dia lagi di video. Jadi kemungkinan besar ya memang Hazel itu videoin Tia secara diam-diam. Ada juga video saat Hazel lagi masuk ke dalam kamar Tia malam-malam, Tia lagi tidur pules, terus dia kelilingin badannya Tia, divideoin sama dia, Tia lagi tidur pules, dan di tembok itu ada bayangan tubuhnya Hazel. Jadi ya polisi tahu kalau yang video ini tuh beneran Hazel. Udah jelas banget ya Hazel ini punya ketertarikan yang aneh, yang luar biasa menjijikan kepada anak-anak perempuan, khususnya Tia, cucunya sendiri yang katanya dia sayang, yang katanya dia cinta. Di dalam kartu memori itu, juga banyak video-videonya Hazel lagi melakukan aksi seksual kepada dirinya sendiri dengan bantuan berbagai macam objek. Salah satunya adalah vibrator yang ditemukan di dalam rumah, dan ternyata di benda itu ada DNA darahnya Tia, teman-teman. Jadi bisa dipastikan ya kalau pembunuhan pada Tia itu ada hubungannya dengan aspek seksual. Dan terakhir ada fotonya Tia dalam posisi yang udah diatur sama Hazel. Jadi dalam posisi seperti orang berhubungan seksual gitu ya teman-teman. Dan dari keadaan tubuhnya Tia dalam foto itu udah ada darahnya juga, sudah ada area-area yang sudah membiru seperti itu. Tim forensik bilang saat di foto itu, saat Tia diposisikan seperti itu, dia sudah dalam keadaan meninggal. Dan Hazel pun ambil fotonya tuh dari angle yang sangat spesifik lah teman-teman. Aku nggak mau jelasin detailnya ya. Berarti dia emang udah ngincer cucunya itu sejak lama ya teman-teman ya. Dan tau gak sih teman-teman, dari riwayat pencarian Google dan pencarian online-nya Stuart Hazel, dia tuh sering banget cari-cari tentang hubungan sedarah antar keluarga, skandal-skandal seksual antar keluarga, kayak gitu. Polisi langsung samperin Hazel di ruang interogasi. Mereka bilang, Hazel, kami udah tahu ya semuanya. Kami udah nemuin memory card itu, kami tahu apa yang ada di dalamnya. Kami tahu apa yang kamu lakuin ke Tia. Kami tahu kamu yang membunuh Tia. Udahlah, Hazel langsung cerita sama polisi semuanya. Tapi
Yang diceritain Hazel saat itu beda banget dari pernyataannya dia selama 1 minggu sebelumnya, selama Tia menghilang. Saat interogasi dia bilang, aku sama Tia tuh lagi main-main di rumah, terus nggak sengaja Tia jatuh dari tangga, dan pas aku cek ternyata Tia tuh sudah meninggal. Aku bingung harus ngomong apa sama ibunya, sama neneknya. Aku nggak jagain dia baik-baik sampai dia bisa meninggal kayak gitu. Dia bilang karena panik. Bukannya dia panggil bantuan, bukannya dia ceritain yang sesungguhnya sama ibunya, sama neneknya, tapi apa yang dia lakukan sama cucunya yang katanya dia sayang itu. Hazel membuka semua baju Tia sampai dia telanjang bulat, setelah itu dibungkus pakai spray hitam. Habis itu dibungkus lagi pakai plastik sampah berwarna hitam, terus dikencengin lagi pakai solasi teman-teman, dan habis itu disembunyiin jasadnya. Dia udah kenal sama Tia dari umur 2 tahun. Tia percaya banget sama dia. Tia udah anggap dia sebagai kakeknya sendiri. Kok tega-teganya gitu ya? Selama Tia menghilang pun dia lihat ibunya mati-matian cari Tia, neneknya juga mati-matian cari Tia, banyak orang yang sayang Tia, cari Tia. Emang dia ngomong yang sebenarnya? Enggak, dia tetap berbohong selama 1 minggu itu. Dan ini pun juga ceritanya Hazel aja ya teman-teman. Belum tentu juga dia jujur memang kejadiannya seperti itu. Kalau tim forensik, tim investigasi sama sekali nggak percaya dengan pernyataannya Hazel ini. Karena kalau orang yang jatuh dari tangga itu ada segala macam tanda fisik yang sangat-sangat spesifik gitu di tubuhnya Tia harusnya. Tapi tim forensik nggak bisa menemukan itu. Teori dari tim investigasi ya malam itu Hazel berusaha melecehkan Tia, tapi Tia nggak mau, dia mengancam ingin mengadukan ke ibunya, ke neneknya, makanya Hazel langsung membunuh dia. Pada Mei 2013, persidangan dimulai. Pada awalnya Stuart Hazel tuh mengaku tidak bersalah di pengadilan, tapi beberapa hari kemudian dia mengubah pengakuannya menjadi mengaku bersalah atas pembunuhan pada Tia. Tapi dia mengaku seperti ini bukan karena dia menyesal atau apa segala macem ya teman-teman. Bukan karena tujuan mulia sama sekali, tapi karena memang dia tuh pengecut. Dia nggak berani menghadapi pengadilan, karena kalau dia tidak mengaku bersalah, pastinya dia harus menceritakan kronologi kejadian dalam versinya dia di depan banyak orang. Saat pernyataan dan pengakuannya dia itu diragukan, pasti kan dia ditanya, dicecer habis-habisan, dipojokkan, dan dia nggak berani untuk melakukan itu semua. Jadi ya udah, dia langsung ngaku bersalah aja. Lagian juga dia tahu ya, walaupun dia mengaku nggak bersalah, pada akhirnya pasti dia bakal diberikan hukuman yang berat gitu, seenggaknya seumur hidup. Tapi kalau dia mengaku bersalah, dia nggak harus melalui berbagai macam proses itu. Dia bisa langsung plek, tenang, menunggu keputusan hakim, menunggu keputusan juri, kira-kira apa hukuman yang pantas buat dia. Pada tanggal 14 Mei 2013, Stuart Hazel diberikan hukuman seumur hidup dengan kesempatan mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 38 tahun masa tahanan. Jadi nanti pas dia umurnya 75 tahun baru deh bisa ngajuin bebas bersyarat. Nah, satu fakta mengejutkan lagi ya teman-teman. Kalian masih inget gak sih tetangga samping rumah nenek Tia yang bilang pada 3 Agustus pada hari kejadian dia benar melihat Tia keluar dari rumah terus pergi ke Croydon? Ternyata dia itu berbohong. Dia kasih kesaksian palsu. Dia diminta sama Hazel untuk berbohong. Gak tahu kenapa dia mau aja, mungkin dikasih uang ya teman-teman. Si tetangga ini dinyatakan bersalah karena sudah memberikan kesaksian palsu dan dihukum 5 bulan penjara. Kesaksian dari si tetangga ini sebenarnya fatal banget loh buat investigasi mereka teman-teman. Karena kan kalau misalkan tidak ada kesaksian dari tetangga ini, pasti polisi tuh lebih fokus mencari di dalam rumah nenek Tia, lebih fokus menyelidiki kemungkinan teori yang sudah ada di pikiran mereka. Jadi kemungkinan besar ya mereka bisa menemukan jasad Tia lebih cepat. Kesel banget gak sih? Maksudnya ngapain sih mau-maunya gitu ya disuruh bersaksi palsu kayak gitu? Aduh, ini tuh ada anak kecil yang lagi menghilang. Nggak takut apa ya gara-gara perbuatannya dia nih anak kecil jadi gimana, jadi kenapa gitu loh. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Luar biasa miris banget ya teman-teman. Seorang gadis kecil berumur 12 tahun pengen cari perhatian dari kakeknya, dari neneknya yang dia nggak bisa dapetin di rumah. Dia cari perhatian, dia dekat sama orang yang menurutnya bisa melindungi dirinya, tapi ternyata justru mereka lah yang menyakiti dia. Justru kakek tirinya yang dia sayang, yang dia anggap sebagai kakek kandungnya sendiri, yang membunuh dia. Dan ternyata hubungan dia dengan kakek tirinya itu di mata kakeknya tuh jauh lebih menjijikan ya.
Semoga Tia tenang di sana, bisa dapat kebahagiaan yang selalu dia impi-impikan. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih, bye-bye.